umat Allah ini berkati Tuhan, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hans DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. What is a Christ-centered life? Kehidupan yang berpusatkan Kristus atau Kristosentris adalah kehidupan yang berfokus pada komitmen kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Inti dari setiap keputusan manusia itu adalah motivasi. Beberapa orang hidupnya termotivasi oleh pencarian kesenangan atau uang. Beberapa memusatkan seluruh hidupnya pada tujuan, pekerjaan, atau bahkan keluarga mereka. Nah, Paulus begitu menekankan hidup yang berpusatkan pada Kristus. Itu sebabnya tema firman Tuhan saat ini adalah Christ-centered life. Kehidupan yang berpusatkan Kristus. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berpusatkan Kristus dijelaskan oleh Rasul Paulus berdasarkan Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, dimulai dengan confidence to Christ. Filipi 1 ayat yang ke-6 menjelaskan hal tersebut. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan, kata Paulus. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan aku memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Berbicara tentang watak.
Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, berbicara tentang perilaku. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, berbicara tentang iman yang salah. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, dikerat dari kejahatan maksudnya, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus, yang tidak menaruh pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8, sunat sebagai tanda kepemilikan Allah terhadap orang tersebut. Dari bangsa Israel, merupakan umat pilihan Allah dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku pengingat jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Confidence to Christ, keyakinan kepada Kristus, menjadikan bersukacita. Filipi 1 ayat 1 bagian A berkata, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita tidak dapat bersukacita kalau kita tidak confidence to Christ, atau bersukacita kepada Kristus. Confidence to Christ merupakan suatu kepastian. Jadi keyakinan kepada Kristus itu merupakan suatu kepastian. Sebab Filipi 1 ayat 1 bagian berkata, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Kenapa? Ada satu kepastian di dalam Kristus. Sebab Paulus melanjutkan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Confidence to Christ merupakan sesuatu yang memampukan kita bisa berhati-hati. Keyakinan kepada Kristus itu membuat kita be careful, berhati-hati. Filipi 1 ayat 2 berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Teks ini paralel dengan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Confidence to Christ menolak self-confidence. Artinya menolak pada kepercayaan diri yang berlebihan. Bahasa kerennya kepedean. Filipi 1 ayat 3 berkata, karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu kepedean. Menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu kepedean. Menggenapi pernyataan yang juga dinyatakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Menarik sekali. Keyakinan kepada Kristus itu menjadikan kita bersukacita, merupakan satu kepastian kita bisa menanggung segala sesuatu, menjadikan kita berhati-hati yang menciptakan keberhasilan, bahkan kita menolak kehidupan yang terlalu percaya diri, melainkan kita melihat bahwa Roh Allah yang bersama dengan kita memampukan melewati kehidupan ini. Bahkan confidence to Christ itu memposisikan Kristus di dalam hidup kita lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Artinya memposisikan Kristus itu lebih unggul dari yang lainnya, dari apapun juga. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel,
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penghuni jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu pernyataan Paulus, bahwa Kristus itu lebih unggul karena dia adalah imam besar. Dari apa? Dari Paulus sendiri yang memegahkan dirinya. Paulus berkata dirinya itu lebih lagi, tapi Kristus sesungguhnya lebih daripada Paulus. Ibrani 7 ayat 26 memberikan penguatan, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Keyakinan kita kepada Kristus adalah Tuhan itu menyebabkan kita bersuka cita senantiasa, menyebabkan kita mampu menanggung atau menyelesaikan segala masalah. Keyakinan kita kepada Kristus adalah Tuhan membuat kita bertindak hati-hati sehingga kita berhasil atau beruntung, dan senantiasa memposisikan Kristus lebih unggul dibandingkan dengan hal apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita Christ Center Life, menjadikan kehidupan kita ini berpusatkan pada Kristus, maka hal pertama yang kita alami dalam kehidupan kita, confidence to Christ. Kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, infinite value of knowing Christ. Menarik sekali. Ini berbicara tentang nilai tak terbatas mengenal Kristus. Infinite value of knowing Christ. Itu dijelaskan di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu banyak sekali ya, dijelaskan dalam Filipi 1 ayat 5 sampai dengan 6. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi yang banyak itu rugi oleh yang tunggal, yaitu Kristus saja. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Infinite value of knowing Christ, nilai tak terbatas mengenal Kristus, itu merupakan keuntungan. Karena Filipi 1:7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mengapa? Karena hal ini disebabkan Paulus begitu menyadari di dalam Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus lebih bernilai. Kalaupun hidup bagi Kristus, mati untung karena Kristus juga. Infinite value of knowing Christ itu mengalahkan segala sesuatu. Filipi 1 ayat 8 bagian A berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Mengapa? Sebab kemegahan itu hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Allah. Yeremia 4 ayat yang kedua berkata, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, maksudnya dalam Tuhan, dan akan bermegah di dalam Tuhan. Bermegah, bangsa-bangsa pun juga hanya di dalam Tuhan. Infinite value of knowing Christ menjadikan yang lain itu dianggap sampah selain Tuhan, selain Kristus, selain Allah. Filipi 1 ayat 8 bagian B menyatakan,
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maka sebagai konsekuensinya Paulus menyatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Mengapa mengenal Kristus merupakan sesuatu yang sangat berarti atau tidak terbatas nilainya? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena mengenal Kristus Tuhan itu merupakan keuntungan dibandingkan mengenal lainnya atau apapun juga. Yang kedua, karena mengenal Kristus Tuhan menjadikan dapat berbergah atau berbangga karena kita miliknya dan Kristus menjadi milik kita. Yang ketiga, karena mengenal Kristus Tuhan dapat membuat kita mendapat kesempatan mengabdikan, mendedikasikan hidup kepada Kristus yang adalah Tuhan atau Raja kita. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berpusatkan Kristus dimulai dengan confidence to Christ. Artinya ada keyakinan kepada Kristus. Yang kedua dilanjutkan dengan infinite value of knowing Christ. Ada satu nilai yang tak terbatas karena kita mengenal Kristus. Kemudian yang terakhir, experience with Christ. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat 11 menyatakan demikian. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Experience with Christ, berpengalaman dengan Kristus itu menekankan sesuatu di masa lalu di mana kita menjadi dibenarkan di dalam Kristus. Filipi 1 ayat 9 berkata, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pembenaran Kristus itu menjadi aktif kepada setiap orang percaya ketika menerima Yesus secara pribadi. Roma 3:28 berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Luar biasa. Experience with Christ, berpengalaman dengan Kristus bukan hanya menekankan sesuatu di masa lalu, tetapi juga menekankan sesuatu di masa kini, di mana kita menjadi serupa dengan kematiannya. Filipi 1 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Setiap orang percaya harus berkomitmen untuk rela menderita, bahkan mati karena hidup dalam iman maupun pelayanan, karena Kristus pun sudah melakukan itu bagi orang percaya. Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Kita harus rela menderita, bahkan mati bagi Kristus. Mati di dalam dosa. Satu perbuatan yang kita kerjakan, lakukan secara terus-menerus saat ini sampai selama-lamanya. Kolose 1 ayat 24 memberikan penguatan. Sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan khusus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Experience with Christ menekankan di masa kini menjadi serupa dalam kematiannya. Rela menderita, menolak dosa, hidup berkenan bagi Allah. Experience with Christ juga menekankan di masa akan datang, bukan hanya di masa lalu, masa kini, tetapi juga masa datang, yaitu menjadi dibangkitkan dari antara orang mati.
Filipi 1 ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik sekali. Setiap orang percaya itu memiliki pengharapan akan mengalami kebangkitan dari kematian fisik, sebagaimana Kristus lebih dahulu mengalaminya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kebangkitan tubuh itu merupakan suatu jalan untuk bisa memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun setelah kita diberi tubuh baru atau tubuh kemuliaan, sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Kebangkitan merupakan langkah untuk hidup bahkan bersama Kristus selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal, sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kita yang beriman kepada Kristus tentu berpengalaman dengan Kristus, baik untuk masa dulu, kini, maupun akan datang. Di masa lalu kita dibenarkan di dalam Kristus oleh kuasa darahnya karena kita beriman kepadanya. Di masa kini sekarang kita harus rela hidup menderita bagi Kristus, bahkan mati di dalam dosa, artinya tidak berbuat dosa lagi. Di masa mendatang kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai dan hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus. Christ Center Life, kehidupan yang berpusatkan Kristus, berdasarkan Filipi 3 ayat 1-11, dibuktikan dengan pertama, confidence to Christ, keyakinan kepada Kristus. Yang kedua, Christ-centered life, infinite value of knowing Christ, satu nilai yang tak terbatas karena mengenal Kristus. Christ-centered life, kehidupan yang berpusatkan Kristus. Yang ketiga adalah experience with Christ, berpengalaman dengan Kristus. Saya percaya firman Allah ini memberkati kita. Haleluya, Immanuel, amin. Kau tetap selamanya